Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, sebelum kita mulai perkuliahan di hari ini ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andika Wayudiono. Saya adalah dosen mata kuliah untuk semester ganjil ini, yaitu pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi publik. Oke, jadi kenapa saya jadikan satu di video ini mengenai panduan terkait pembelajaran digital yang nantinya yang saya akan gunakan sebagai media pada dua mata kuliah ini ya, karena untuk terkait dengan tugas maupun kegiatan dalam pembelajaran nanti itu sama, cuma yang berbeda di sini yaitu terkait dengan mata kuliahnya saja dan materi perkuliahannya saja. Oke, kita lanjut saja ya agar tidak terlalu lama dalam penjelasan pada video kali ini. Oke, pertama-tama nanti saudara di perkuliahan saya ini, saya akan memberitahukan mengenai alamat link yang akan diakses saudara sekalian dalam pembelajaran saya. Jadi nanti dalam pembelajaran saya terkait modul, terkait dengan video pengajaran, kemudian terkait dengan sumber-sumber buku bacaan, itu semua sudah tersedia pada media yang sudah saya buat, yaitu melalui website. Ya, websitenya apa namanya ya? Jadi websitenya, kalau saudara sudah terinstall di HP saudara, entah itu Mozilla, Opera maupun Google Chrome, silahkan dibuka terlebih dahulu aplikasinya ya. Setelah itu kita ketikkan di sini alamat mengenai website yang sudah saya buat, yaitu andika44.com ya. Setelah itu kita klik enter. Nah, nanti akan diarahkan pada halaman seperti ini. Jadi ini adalah web yang saya buat untuk media pembelajaran dua mata kuliah di semester ganjil ini ya. Sebenarnya ini sudah lama, cuma saya modifikasi lagi agar lebih menarik tampilannya maupun konten dalam media ini. Jadi untuk menu-menu yang lain tolong ya untuk di skip aja dulu, kita fokus pada pembelajaran. Jadi yang nanti saudara klik di sini adalah klik akademik di sini ya. Ini adalah menu untuk menuju pembelajaran yang akan saya lakukan melalui website ini ya. Tinggal klik di sini, menu klik di sini, nanti akan diarahkan pada halaman sebagai berikut ya. Jadi itu ada panduan, input KRS, skripsi sampai dengan fanpage ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi di sini saudara bisa melihatnya secara langsung mengenai media pembelajaran yang saya buat ini. Jadi di bawahnya itu sudah ada modul. Jadi di semester ganjil saya itu mengajar dua mata kuliah, yaitu pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi publik. Kemudian nanti untuk di semester genap itu ada keuangan negara dan perpajakan. Jadi kita pada semester ini kita fokus pada dua mata kuliah ini ya. Tapi ini yang mengampu itu mahasiswanya berbeda angkatannya. Untuk pengantar ilmu ekonomi yaitu untuk mahasiswa baru, maba ya, karena adanya di semester awal ini. Kemudian untuk ekonomi publik untuk kakak angkatan. Oke, kita masuk ke menu e-matkul ya. Jadi kita fokus ya nanti untuk akses dalam pembelajaran ini dan pemanfaatan media pembelajaran ini, saudara nanti klik e-matkul. Jadi sekali lagi nanti ketika saudara, saya jelaskan di awal tadi ya, ketika klik biasanya kan nanti ada zoom kayak gini ya. Halamannya besar seperti ini, bisa dikecilkan seperti ini ya, sesuai dengan telunjuk jari saudara. Bisa di zoom in dan zoom out sesuai dengan kebutuhan saya sih. Ini untuk memudahkan Anda untuk klik menu yang tersedia. Oke, setelah itu kita ke e-matkul ya. Kita ke e-matkul. Kita klik e-matkul di sini. Nanti kita diarahkan pada aplikasi e-matkul. Nah, ini adalah media yang nanti saudara bisa akses dalam pembelajaran dua mata kuliah saya. Jadi di sini pada menu e-matkul ya, di atas sendiri itu ada klik ribbon ya, klik di sini ya. Kemudian ada form, menu form, kemudian hubungi, ada menu tim, kemudian panduan sampai dengan cari literatur. Jadi saya jelaskan satu persatu mengenai menu-menu yang ada pada aplikasi e-matkul. Yang pertama mengenai ribbon itu sendiri, yaitu berisikan yang nanti diperlukan dalam pembuatan video dan tugas yang akan saudara kerjakan ya. Jadi foto yang nanti saudara tampilkan tidak
hanya foto secara background biasanya setengah badan gitu ya, enggak, itu sudah ada kreasinya sendiri, tinggal diklik saja, nanti diklik di sini ya, silahkan dicoba sendiri nanti. Kemudian di situ ada menu form ya, itu adalah menu untuk laporan terkait dengan diskusi pembelajaran. Nah, yang mengisi nanti itu ya pemateri ya, jadi pemateri setelah kegiatan diskusi selesai, nanti pemateri mengisi menu form. Jadi dalam pembelajaran saya, yaitu pembelajaran pengantar ilmu ekonomi dan ekonomi publik, itu saya harapkan pembelajarannya berbasis masalah ya, yang dipadukan dengan kreativitas, inovasi saudara. Jadi di sini saudara tidak hanya menganalisis suatu permasalahan, analisis suatu materi permasalahan yang terdapat pada permata kuliah, tapi di sini saudara juga bisa memunculkan suatu ide yang nantinya diwujudkan dalam bentuk video. Nah, video itu nanti membahas secara kupas tuntas dan analisis terkait materi yang saudara pelajari. Jadi terkait dengan pembelajaran saya itu ada dua sifat. Yang pertama sifatnya individu, nanti berkaitan dengan tugasnya ya. Kemudian ada yang bersifat kelompok. Nah, jadi tenang, ada dua tugas nanti. Dan tugas ini tidak akan terlalu memberatkan saudara, karena semuanya sudah terpenuhi di sini, di media saya. Tinggal saudara saja bagaimana cara mengeksplorasi terkait dengan materi yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya kita tadi sudah ada penjelasan menu form, kemudian di menu tim ya. Menu tim ini untuk melihat nama kelompok anggota saudara siapa saja. Nanti biasanya saya itu menginformasikan tim yang tergabung dalam kelompok saudara itu siapa saja, anggotanya siapa saja. Tinggal diklik saja menu tim ini nanti. Kemudian ada hubungi, itu nanti berisi nomor WhatsApp saya. Jadi nanti ketika klik nomor menu hubungi ini, saudara nanti langsung terhubung dengan WhatsApp saya. Kemudian ada panduan, yaitu berisi mengenai perkuliahan yang saya ajarkan, yaitu berisi materi, kemudian teknis ya, teknis pengerjaan tugas, sampai dengan teknis terkait dengan ujian ya, bagaimananya sudah tercantum pada panduan. Kemudian daftar hadir ya. Di sini ada daftar hadir, ini sebagai kehadiran saudara di setiap pertemuan. Jadi untuk kehadiran itu diisi dua. Yang pertama secara offline, yaitu melalui kertas yang diedarkan, dan yang kedua melalui website yang sudah saya buat. Jadi dua kali nanti saudara mengisi daftar hadir di setiap pertemuan saya, baik itu online maupun offline. Kemudian di sini upload diskusi ya, berisi mengenai terkait dengan laporan yang sudah saudara tulis pada form yang sudah dibuat ya. Biasanya nanti saudara setelah diskusi mengisi form, siapa saja yang bertanya nanti ditulis di sini dan siapa saja menjawab. Bentuk formnya seperti ini ya, kita klik aja dulu. Kita klik bentuk formnya. Jadi bentuk formnya itu saya masih loading. Jadi di sini nanti saudara mengisi terkait form itu disesuaikan dengan ketika saudara membawakan suatu materi ya. Setelah saudara melakukan presentasi, nanti saya akan mempersilahkan untuk tim yang lain untuk memberikan suatu pertanyaan dan saudara sebagai pemateri menjawab. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tim yang lain bisa memberikan suatu jawaban atas solusi yang ditanyakan. Yang pertama di sini, isikan isi kolom berikut sesuai tugas. Jadi fakultasnya apa sampai dengan URL YouTube ya, itu tugasnya pemateri untuk mengisi. Kemudian di bawahnya lagi isi tabel diskusi di bawah ini. Ada NIM, nomor diskusi, uraian pertanyaan dan jawaban. NIM itu berisi nomor NIM siapa yang bertanya atau menjawab terkait materi yang saudara sudah sampaikan. Kemudian ada nomornya. Jadi misalnya di situ ada nomor 1. Pertanyaannya terkait misalnya kalau ini pengantar ilmu ekonomi, bagaimanakah terbentuknya inflasi? Kemudian di sini ada nama mahasiswa yang lain menjawab dengan NIM yang berbeda. Kemudian saudara harus menuliskan satu jawaban atas inflasi yang tadi ya, atas pertanyaan inflasi tadi. Beda lagi nanti kalau ada yang bertanya misalnya 2 ya, nomor 2 dengan NIM yang lain ya. Kemudian bertanya selain inflasi misalnya terkait dengan deflasi. Kemudian NIM yang lain juga bertanya, menjawab di sini. Menjawab
atas pertanyaan nomor 2 ya. Jadi harus beruntun ya, harus berurutan. Satu misalnya lebih dari 10 silahkan. Mau bertanya lebih 10, mau menjawab lebih dari 10 silahkan ya. Yang terpenting itu sesuai dengan nomor. Jawaban pertanyaan nomor 1 berarti jawabannya nomor 1. Pak, apakah boleh nanti jawabannya misalnya nomor 1 jawabannya ada 2, tapi nilainya berbeda? Boleh, silahkan, tidak masalah ya. Setelah terisi semua, baru nanti saudara silahkan untuk diupload pada menu form yang tadi ya. Oke, silakan nanti untuk dibaca kembali. Jika kurang jelas silakan ditanyakan terkait dengan menu, terkait dengan form diskusi ini. Oke, selanjutnya silakan ya nanti di-download dulu sebelum presentasi dimulai. Kemudian di situ ada baca e-book ya. Jadi untuk buku ya, buku yang saya gunakan pada 2 mata kuliah ini sudah saya sajikan melalui secara digital. Bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Tinggal klik menu baca buku atau baca e-book. Kita klik ya. Nanti saudara akan diarahkan pada halaman seperti ini. Nah, misalnya di sini ada e-book ekonomi publik. Kemudian ada e-book terkait dengan pengantar ekonomi. Jadi tinggal dibaca saja e-book yang sudah saya miliki ini. Oke, paham ya? Mau di-download, mau di-print silahkan. Saya tidak menyarankan saudara untuk menggandakan ya, jangan digandakan, silahkan dibaca sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, kita lanjut. Setelah itu di sini up tugas tim ya. Jadi di sini maksudnya upload tugas tim. Jadi di upload tugas tim ini ada 3 ya. Ada 3 tugas. Yang pertama mengenai tugas resume, kemudian tugas resume, kemudian PowerPoint terkait resume, kemudian terkait dengan video kreatif yang dibuat. Ya. Yang pertama di sini saudara akan menuliskan fakultasnya apa, kelas, mata kuliah, kelompok, materi tugas, kemudian upload tugas, resume, dan URL video kreatif. Setelah itu disubmit ya. Setelah selesai semua, keterangan di atas wajib dibaca, di mana tugas wajib diupload 3 hari sebelum kelompok Anda presentasi. Ya, jadi harus diupload terlebih dahulu sebelum pemateri mempresentasikan mengenai materinya. Ya. Kemudian di sini ada up tugas mandiri. Jadi up tugas mandiri atau upload tugas mandiri itu di sini keterangannya bisa diupload sebelum UTS atau sebelum UAS. Tugasnya apa saja? Ya, di sini yaitu mengenai makalah, kemudian video kreatif tentang makalah yang saudara buat. Jadi apa yang saudara tulis di makalah harus sinkron dengan video yang saudara buat. Nah, penjelasannya bagaimananya silakan saudara tuliskan terlebih dahulu melalui makalah, kemudian dilanjutkan untuk implementasinya melalui audio visual, melalui video kreatif yang saudara buat. Oke. Setelah itu klik submit ya setelah selesai semua. Oke. Upload ujian ini jika diperlukan ya. Misalnya kemarin kan kita sempat daring dalam pembelajaran. Jadi mau tidak mau terkait dengan ujian juga harus dilakukan secara daring. Tapi ini dilakukan jika memang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan instruksi dosen ya. Kemudian selanjutnya mengenai cari literatur. Jadi mengenai pustaka yang saya miliki itu tidak secara melulu itu sudah tertuang pada Google Drive yang sudah saya miliki tadi ya. Tapi bisa saudara akses secara online melalui jurnal, kemudian literatur yang lain ya, melalui klik cari literatur di sini. Silakan dimanfaatkan. Kita klik cari literatur ya. Jadi di sini sudah ada linknya yaitu Google Cendekiawan. Misalnya ya kita cari mengenai materi yaitu terkait dengan inflasi. Ya, kita tinggal search, klik search. Nah, di sini sudah ada materi tersebut. Tinggal saudara baca, kemudian pahami. Jika ini tugas saudara, silakan saudara explore, kemudian tulis secara pembahasan secara detailnya bagaimana untuk dipresentasikan. Misalnya loh ya, misalnya. Oke, selanjutnya di sini juga saya menyediakan mengenai modul pembelajaran yang saya sudah buat di semester ganjil maupun semester genap ya. Tinggal diklik saja. Misalnya pengantar ilmu ekonomi. Nanti saudara akan diarahkan melalui e-book yang modelnya seperti ini. E-book flip namanya. Silakan dimanfaatkan e-book ini.
Jadi di sini sudah ada daftar isinya 1 sampai 12. Silakan dibaca, yaitu ilmu ekonomi dan masalah ekonomi ya. Di halaman pertama misalnya ya. Kemudian kita flip lagi, kita buka lembar demi lembar di sini. Nah, jadi kayak baca buku beneran ya. Jadi ini bisa saudara manfaatkan sedemikian mungkin dalam pembahasan materi yang nantinya dosen menugaskan kepada saudara ya. Nah, misalnya ini. Jadi tidak hanya pembahasan materi secara teoritis, di sini juga terkait dengan pembahasan materi juga disampaikan melalui video interaktif. Jadi tinggal klik aja menu video interaktif tersebut. Misalnya ini. Tapi materinya terkait dengan masalah ekonomi ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini sesuai dengan materi yang ada pada e-book. Nah, misalnya itu contohnya. Kemudian apakah di halaman selanjutnya seperti itu, Pak? Ya, memang seperti itu semua. Ada pembahasan terkait perhitungan soal kasus ya, yang bisa saudara pelajari juga di sini. Kemudian terkait gambar kurva ya, karena ekonomi tidak pernah lepas dengan apa yang namanya gambar menggambar. Kemudian ada juga pembahasan soal dan jawaban ya. Di sini ada suatu soal, misalnya apakah terbentuknya harga di pasar benar-benar didasarkan dengan mekanisme pasar? Jawabannya ya. Jadi ada yang tulisan miring, ini adalah jawabannya ya. Ya, harga pasar terbentuk dari mekanisme pasar karena harga di pasar itu merupakan proses mekanisme antara tawar-menawar dan kekuatan permintaan maupun penawaran, baik itu dari sisi penjual maupun pembeli. Ya, sini sudah ada jawabannya. Misalnya untuk memahami lebih lanjut mengenai materi per subbab yang saya ajarkan. Oke, kita kembali lagi pada halaman webnya. Nanti saudara silahkan manfaatkan atau pengen coba-coba klik sendiri ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada skor penilaian. Jadi skor penilaian ini saya update setiap harinya sesuai dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Jadi di sini adalah nilai kumulatif terkait tugas yang saya berikan, aktivitas saudara dalam pembelajaran, ya. Itu adalah nilai kumulatifnya di sini dengan kriteria yang sudah ditentukan. Ini kriterianya di sebelah kanan ya. Silakan dibaca atau dilihat kembali ya. Jadi mengenai terkait dengan skor penilaian saya ini ya, di dua mata kuliah ini itu sifatnya adalah kejar skor ya. Kejar skor itu di setiap tugas aktivitas nilainya berbeda. Nanti kita lihat di panduan ya, nanti saya akan jelaskan. Jadi seperti ini. Jadi di setiap skor penilaian, di setiap kita bertemu, saudara harus memperjuangkan nilai Anda atau nilai saudara ya. Jangan sampai di aktivitas di setiap harinya saudara tidak aktif atau tugas Anda biasa-biasa saja. Nah, jadi saya harapkan setiap pertemuan saudara harus luar biasa ya, sungguh menakjubkan. Nah, saya pengennya seperti itu. Jadi harus selalu semangat di sini untuk mengejar skor ya. Jadi skor saya itu tidak, skor penilaian saya itu saya tidak melulu atau tidak serta-merta hanya pada satu pokok saja. Misalnya dari UTS maupun UAS, tidak. Tapi keseluruhan dari aktivitas, kemudian dari tugas, dan dari ujian. Bahkan kehadiran saudara itu juga berpengaruh untuk pertimbangan dalam penilaian saya. Itu ya. Oke. Kemudian di sini data presentasi kelas per mata kuliah. Nah, di sini nanti kita ya. Jadi tidak hanya saya, kita bisa mengecek siapa saja yang hadir di pertemuan misalnya hari ini. Namanya siapa, jam berapa, tanggal berapa, mata kuliah apa, bisa kita cek di sini. Kemudian data tugas tim per mata kuliah. Jadi terkait dengan tugas itu tidak perlu di print kalau saya ya. Kalau dosen yang lain nggak tahu saya. Tapi kalau saya nggak perlu di print. Cukup saudara upload, nanti hasilnya akan kelihatan di sini dan bisa saudara akses, bisa saudara baca, bisa saudara tonton videonya ya pada kolom di bawah ini, yaitu data tugas tim per mata kuliah. Silahkan. Ya, nggak perlu di print, nggak perlu dicetak ya. Kemudian untuk data laporan diskusi ya, ini sebagai penilaian saya. Jadi setiap pemateri setelah memberikan materi terkait presentasinya itu wajib untuk melaporkan hasil diskusinya. Ini saya cek ya. Jadi tugas Anda, kemudian tugas
terkait dengan laporan itu saya cek benar di sini. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Kemudian ini ada data UTS jika diperlukan ya. Kalau tidak diperlukan tidak masalah. Cuma ini sebagai antisipasi saja ya. Oke, paham ya? Oke. Baik, untuk lebih detailnya kita masuk ke panduan aja ya. Untuk lebih detailnya mengenai tugas yang akan nanti saya berikan, kita masuk ke panduan saja. Panduan, oke, kita klik. Nanti akan diarahkan pada halaman seperti ini. Jadi di sini nama saya adalah Andika Wahyudiono, SPD MPD. Kemudian di sini ya, sebelum kita memulai perkuliahan, isi presensi dulu, klik di sini. Kemudian ya tadi di akademik ya, fokus ke akademik, kemudian di e-matkul. Setelah itu isi daftar hadir. Untuk kenalan dulu yuk, silakan isi presensinya ya. Nanti saya mau lihat orangnya satu persatu berdasarkan presensi yang sudah diisi ya, silakan diisi. Kemudian tentang saya silakan saudara search melalui Google. Jadi siapa saya secara lengkap dan detailnya ada di Google. Ketik saja nama saya Andika Wahyudiono, jangan sebut 3 kali ya, kayak nama film aja. Jadi ketik saja nama saya. Oke, untuk pembelajaran kita lakukan secara luring untuk saat ini ya, dengan menggunakan media belajar yaitu website dan grup WhatsApp. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, silakan saudara membuat grup WhatsApp, karena nanti informasi entah itu diskusi saya lempar ke media WhatsApp itu bisa dimanfaatkan di situ ya. Kemudian di sini ada bagian alur pembelajaran website dan grup WhatsApp. Ya, yang pertama klik panduan, kemudian klik materi. Yang pertama klik presensi dulu, kemudian materinya, kemudian penugasan kelompok dikerjakan berdasarkan pembagian materi, kemudian upload tugas diawali dengan kelompok setiap giliran per minggu. Jadi nanti ada di menu tim ya. Setelah saudara mengisi absen hari ini atau presensi hari ini, nanti saya langsung akan membuatkan tim secara acak ya. Dan saudara silahkan untuk berdiskusi dengan tim mengenai tugas yang saya berikan nanti. Kemudian di setiap pertemuannya kita melakukan diskusi, kemudian di akhir diskusi kita melakukan pelaporan dalam bentuk form kemudian diupload, jangan lupa, kemudian finish ya. Cuma itu saja sebenarnya, mudah dan simpel ya. Ikuti panduan yang sudah saya buat ini. Jadi untuk materi itu ada di panduan ya, silakan klik panduan, menu panduan tadi. Kemudian untuk bagian ujian online jika diperlukan ya, kalau tidak diperlukan skip saja. Klik materi dari klik file UTS dan UAS, download. Ini saya letakkan di WhatsApp biasanya nanti jika memang dibutuhkan. Jika tidak ya kita skip saja. Jika sudah selesai lanjut upload ujian, kemudian finish ya. Untuk ketentuan perkuliahan itu ada 7 kali pertemuan sebelum UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS. Kegiatan pembelajaran, tugas individu dan kelompok, presentasi wajib diisi baik itu online maupun offline. Kemudian tugas wajib terpublis 3 hari sebelum presentasi, file laporan wajib diskusi wajib terupload setelah diskusi di setiap materi selesai ya. Kemudian file tugas tidak perlu di-print ya, itu perlu diperhatikan ya mengenai ketentuan perkuliahan. Ini wajib diperhatikan agar apa? Agar pembelajaran kita berjalan secara kondusif. Nah, kemudian di bawahnya ada ketentuan penilaian skor. Tanya jawab itu skornya cuma 1. Jika Anda bertanya 1 kali itu skornya cuma 1. Jika Anda menjawab 1 kali itu jawabannya cuma 1. Jadi perjuangkanlah di setiap pertemuan untuk memperoleh skor sebanyak mungkin. Kemudian di situ UTS atau UAS skornya adalah 10. Kemudian terkait dengan nilai makalah itu 10, resume 10, PowerPoint juga 10 ya, jika sesuai loh ya. Ada kategori 3 soalnya di sini. Yang paling tinggi yaitu sesuai ya. Jadi ini yang saya bacakan yang sesuai dulu. Kemudian video kreatif tim dan mandiri itu adalah 10. Sama-sama 10. Jika kurang sesuai nilainya adalah 5 ya. Kalau yang tanya jawab kurang sesuai ya 0. Nah, tidak sesuai sama sekali 0 semua ya, dari ke-7 poin kegiatan itu ataupun tugas itu. Kemudian silakan maksimalkan ya, seperti yang saya utarakan tadi. Silahkan maksimalkan nilai pada skor maksimal berkategori sesuai dengan syarat ketentuan masing-masing kegiatan atau tugas. Ketentuan tanya atau jawab ya, tanya atau jawab. Yang pertama, pemateri mencatat nama NIM. Pemateri wajib upload ya. Penjawab tidak hanya dari pemateri. Kemudian
mengumpulkan skor sebanyak mungkin. Tim lain di luar pemateri wajib mengingatkan kepada materi untuk mengupload hasil diskusinya. Jika tidak diupload, maka tugas tim tim pemateri maksudnya di sini adalah 0. Jadi jangan salahkan tim pemateri jika sudah mengerjakan tapi tidak upload laporan diskusi. Ini harus diperhatikan benar-benar. Kemudian ketentuan UTS dan UAS ada 2 poin. Yang pertama, jumlahnya mesti 10 saya itu kalau buat soal. Tidak mesti kurang dari 10. Tidak mungkin lebih dari 10 dan kurang dari 10. Kemudian untuk jawaban Anda setiap komponen, jika soalnya bertanya mengenai kasus, di sini jawabannya wajib terdapat jawaban penyebutan, uraian dan teori. Teori ini penting ya. Teorinya harus jelas jika itu pertanyaannya mengenai kasus. Kemudian yang B, jika soal pertanyaannya mengenai perhitungan, itu wajib menjawab pertanyaan tersebut dengan uraian secara rinci dan detail. Jadi tidak boleh langsung hasil, harus rinci dan detail. Sehingga ini untuk mempermudah penilaian saya mengenai soal perhitungan. Jadi tidak serta-merta jika ada soal perhitungan mengenai inflasi atau deflasi atau terkait dengan perpajakan, saudara tiba-tiba langsung menyebutkan jawaban angka. Nah, itu salah. Saya coret langsung. Jadi harus memberikan jawaban secara terperinci ya. Kemudian di sini ada ketentuan mengenai kesesuaian format tugas. Nah, ini yang skornya maksimal 10. Jadi saudara perhatikan ya. Yang pertama mengenai jenis tugasnya, sifatnya kelompok resume kelompok. Minimal 2 hari sebelum presentasi. Ketentuan fontnya dan halamannya silakan saudara baca sendiri. Kemudian ada pembahasan isi cover 1 halaman, tweetbotnya 1 halaman. Pembahasan sesuai sub materi 26 halaman, kesimpulan 1 halaman, dan daftar pustaka 1 halaman. Nah, ini wajib ada ya, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai saudara sampai salah sedikit pun karena ini adalah ketentuan dan kesesuaian yang nilai skornya adalah 10 atau maksimal. Perhatikan ini benar-benar. Kemudian ada video, ada makalah, ada PowerPoint, silakan dibaca sendiri ya. Di situ saya menuliskan secara detail. Kemudian selanjutnya saya skip aja ya. Kemudian terkait dengan format cover tugas itu jadi covernya itu tugas logonya seperti itu. Kemudian tugas matkulnya apa, judul materinya apa, dosennya namanya saya, kelompoknya apa, keterangan kelompok, anggota maksudnya nama dan NIM. Setelah itu ada font ukuran 20 spasi dan Arial Arial bold. Nah, itu formatnya. Kemudian terkait dengan format wajib video. Jadi ada 3 poin. Untuk opening dan ending itu menggunakan video sinematik ya dibuat sinematik mungkin lah. Silakan saudara berkreasi bagaimana sih bentuk video sinematik. Saya kasih contoh ya di sini ya. Ini karena nggak bisa dibuka secara langsung kalau pakai PDF. Nanti coba saudara klik sendiri aja ya. Kemudian di sini ada format background opening video tipe 1. Nah, nanti saudara akan melihat background openingnya itu berisi keterangan penulis, foto saudara sama nama dan NIM. Dicukup-cukupkan. Jika 2 kelompok bagaimana, 1 orang bagaimana, itu wajib ada di setiap video. Silakan di screenshot. Itu tipenya saya buat 3. Silakan pilih yang mana yang sesuai dengan keinginan saudara untuk memasangkannya pada video. Kemudian pengeditan rekam video menggunakan aplikasi yang bisa di-download di sini. Nah, ini sudah ada. Silakan tinggal klik aja linknya ya. Untuk pengeditan video silakan menggunakan link yang sudah tertaut. Kemudian perekaman layar video seperti yang saya lakukan ini. Nah, ini sudah ada, tinggal diklik saja. Kemudian contoh format makalah, resume dan PowerPoint. Nah, ini format makalahnya yang saya tuliskan di sini adalah contoh. Jadi contoh ini wajib diperhatikan. Jangan sama jumlah halamannya.
Tapi ketentuan dalam penulisannya itu yang wajib diperhatikan. Itu aja clue-nya. Karena saya tidak bisa membuka secara langsung di sini ternyata. Ya. Ingat, di sini terkait dengan isi makalah dan resume itu berbeda. Kalau saudara berbicara pembahasan mengenai makalah, itu harus didasarkan pada analisis kasus. Ya, kalau resume beda. Kita sudah menentukan topiknya, ya materinya seperti apa sudah saya tentukan. Tinggal saudara membahas. Kalau makalah itu didasarkan pada contoh topik pada resume misalnya. Ya. Kemudian ada format PowerPoint, silakan saudara buka juga di situ, linknya sudah ada, tinggal saudara pelajari saja. Nah, tim Anda bisa Anda akses di menu tim, ya, oke, seperti tadi. Kemudian ini ada rincian mata kuliah semester ganjil. Jadi ada 2 mata kuliah di sini, satunya pengantar ilmu ekonomi dan yang kedua ekonomi publik. Yang pengantar ilmu ekonomi, tugas pertama kelompok 1, ya. Materinya ini perkembangan permasalahan ekonomi. Submaterinya harus sesuai. Jadi pembahasan saudara itu dari 1 sampai 7 itu sudah harus tertulis. Poin-poinnya juga harus sesuai dengan yang sudah ada pada submateri. Ya, judulnya jangan dirubah-rubah. Nah, untuk pembahasannya silahkan sesuaikan dengan kajian yang saudara temukan atau literasi yang saudara temukan. Silahkan. Oke, paham ya? Ini pengantar ilmu ekonomi, ini ekonomi publik. Ya, oke, paham? Oke, baik. Kalau sudah paham, syarat untuk lulus dari perkuliahan saya dengan nilai maksimal itu gampang kok. Yang pertama, saudara cukup patuhi saja aturannya, syarat ketentuannya. Kemudian jalankan tugas yang saya berikan, ya. Tugasnya dijalankan, ya. Instruksinya dijalankan, ya. Maka nilai A sempurna loh ini, bukan amin atau A plus, A sempurna menanti Anda. Mungkin itu dulu dari saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu kembali di lain kesempatan dengan pemateri yang pertama, dengan keadaan sehat walafiat tentunya, dan kesiapan materi yang maksimal. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.